Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, saya yakin bahwa kasih dan penyertaan Tuhan terus dinyatakan. Memasuki masa Prapaskah dalam kurun waktu 3 hari, hari ini Senin, Selasa, dan Rabu, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam persekutuan doa keluarga dalam rangka memasuki masa raya Paskah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selama 3 hari, untuk hari yang kedua akan dilayangkan oleh Ibu Ita Kristi Palu BSPD untuk besok sore, dan untuk hari Rabu akan dilayangkan oleh beliau Bapak Dana Sutoro, akan bersama-sama dengan kita. Waktunya jam 19 dengan pengantar semuanya bahasa Indonesia dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu dipersilahkan berkumpul dengan keluarga jam 19, menyediakan Alkitab dan juga hitung jemaat. Majelis gereja menyediakan atau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dalam persekutuan doa untuk memberikan persembahan 1 kantong yang akan kita gunakan tentu untuk hormat kemuliaan Tuhan selama kegiatan Paskah ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti jam 19, dipersilakan berkumpul disepakati dengan keluarga jam 20 atau jam 21. Yang jelas persekutuan doa keluarga ini mengajak kepada kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bersama-sama kita masuk di saat teduh. Kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, dalam segala keadaan, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, Allah senantiasa memelihara kehidupan kita dan kita pun memerlukannya. Oleh karena itu bersama-sama kita naikkan hitung jemaat 457, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Kami menyadari Bapa, setiap waktu dan setiap jam Engkau memelihara kami, bahkan kami juga memerlukan Engkau. Kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh menyatukan hati berhimpun
bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Kami mensyukuri berkat yang Tuhan nyatakan, dan kami menyerahkan persekutuan doa keluarga malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang kita alami senantiasa berubah. Ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menyedihkan. Tetapi meskipun badai yang kita hadapi saat ini, kita meyakini bahwa Tuhan adalah perlindungan kita yang senantiasa hadir dalam setiap keadaan. Sama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait yang kedua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama kita perhatikan bacaan kita malam hari ini, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-71. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 66 sampai ayat yang ke-71. Kita perhatikan bersama-sama, dinyatakan kepada kita demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu yang berbahagia adalah kita semuanya yang berkenan mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, renungan singkat malam hari ini berjudul Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kenyataan hidup yang kita alami di tengah dunia ini kadangkala menyenangkan, kadangkala menyedihkan, kadangkala berkelebihan, kadangkala merasa kekurangan, kadangkala bersukacita, kadangkala berduka cita. Sudah beberapa hari
kita tidak saling berjumpa, kita tidak bertatap muka karena keprihatinan seluruh dunia dan khususnya kita yang hidup di Indonesia tidak bisa menikmati kehidupan seperti sebelum datangnya virus COVID-19. Itu yang boleh saya katakan ketika kita menjalani kehidupan itu tidak selamanya menyenangkan, tetapi juga tidak selamanya menyedihkan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata apa yang menjadi kenyataan atau realita kehidupan ini pun juga dirasakan oleh para murid pada saat itu. Bacaan kita di ayat yang ke-66 dengan jelas ada sebuah pernyataan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa para murid ini ada yang mengundurkan diri? Ada yang tidak lagi melanjutkan keikutsertaannya dengan Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, Petrus mengaku ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, pada siapakah aku pergi? Itu adalah jawaban Simon Petrus ketika Yesus bertanya, apakah kamu juga akan pergi? Tetapi dengan tegas Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang ahli tafsir Barclay mencatat dua hal dalam peristiwa ini. Hal yang pertama, kenapa para murid ini mengundurkan diri? Yang pertama, karena memang para murid ini merasa ketakutan. Kenapa takut? Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus untuk menegakkan kebenaran dirasa sangat keras, sehingga berisiko untuk para murid itu, dan para murid itu menyimpulkan dan memutuskan untuk mengundurkan diri, menarik diri, dan mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Di sana ada keraguan, di sana ada kecemasan, di sana ada kekhawatiran manakala mengikuti Tuhan Yesus. Banyak risiko sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Dan yang kedua, pengakuan Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa ini Barclay mencatat pengakuan Petrus adalah sebuah kebulatan hati, sebuah tekad, sebuah komitmen untuk mengikuti Yesus. Bahkan ketika Yesus bertanya, apakah kamu juga mau pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sebuah jawaban ini menunjukkan kemantapan karena Petrus mempercayai bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah guru yang kekal. Yesus adalah Allah sendiri yang hadir menyapa manusia di tengah dunia, sehingga Petrus dengan kebulatan hatinya tetap menjalani kehidupan dengan setia mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kenyataan hidup di dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang juga diperhadapkan kepada sikap para murid. Ketika situasi tidak menguntungkan, ketika kita sedang menderita, ketika sedang prihatin, ketika sedang kekurangan, seolah-olah Yesus tidak berarti bagi kehidupan kita. Tetapi ada yang menyelami dan mendalami kehidupan ini meskipun badai menerpa. Seperti Petrus, aku tetap setia mengikutmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang mengalami sebuah penderitaan. Ketika kita diberhadapkan pada COVID-19 yang di sana sini sungguh sangat mencemaskan. Ketika ada pendatang mudik, saudara yang baru pulang dari luar kota, luar pulau, harus periksa terlebih dahulu, harus mengisolasi diri,
harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan terkait, dan itu semua dilakukan karena takut. Manusia kita itu takut virus itu akan menular. Salah satu cara untuk memangkas, memotong mata rantai penularan adalah kita bersama-sama tinggal di rumah dan tidak ada perjumpaan untuk sementara waktu. Tetapi yakini bahwa cara yang seperti itu Allah berkenan hadir memelihara kita, sehingga kita tidak seperti murid yang lain kemudian mundur dan justru menjauhkan diri dari Allah, mengurungkan niatnya untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi justru seperti Petrus yang setia, yang mempercayai bahwa ia adalah Allah yang senantiasa tekun dan setia kepada kita. Kiranya kita boleh meneladani sikap Petrus yang mempercayai Allah Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang senantiasa memelihara kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita menguatkan iman percaya kita dengan Kidung Jemaat 355. Bait yang pertama, Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang bakar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama, mengungkapkan rasa syukur dan juga mohon berkat pimpinan Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh menguatkan iman percaya kami ketika kami sedang menghadapi masa-masa sulit. Di tengah kehidupan ini dan di masa-masa kami menyambut Paskah, baik kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Biarlah kami senantiasa meneladani sikap Petrus yang menunjukkan iman percaya dan tetap setia kepada Engkau dan mempercayai bahwa Engkau berkuasa untuk memelihara kehidupan kami dan menjagai tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami dari virus yang membahayakan. Kami dengan keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami, baik yang menyatu bersama kami di tengah keluarga ataupun mereka yang hidup di luar keluarga kami, di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dekatkan dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Pelihara kehidupan kami, mampukan kami untuk menikmati berkat Tuhan, merasakan sukacita, makan dan minum yang Tuhan cukupi untuk kebutuhan kami sehari-hari, walaupun kami sedang mengalami masa-masa sulit. Berdoa untuk para hamba-Mu yang Tuhan pakai dan Tuhan utus untuk memerangi virus ini di dalam bidang kesehatan. Bapak Bagus Panuntun, Bapak Teguh Jatiwiono, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kris, dan juga saudara kami Ibu Endang Wahyuni, yang mereka terus Tuhan mampukan berada di garis depan untuk melayani Tuhan, mendampingi, bahkan mengantisipasi masyarakat yang dihadapi, yang dilakukan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang dengan penuh setia untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan. Kau senantiasa memelihara, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di persekutuan doa hari pertama kami akan mengakhiri, dan nanti sebentar kami akan juga memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan akan bermanfaat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mohon ampun jikalau dalam persekutuan ini terdapat dosa dan kesalahan kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini dengan Kidung Jemaat 355 yang tadi kita nyanyikan bait pertama. Saat ini akan kita nyanyikan bait yang kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatimu tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang megah. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Persekutuan doa hari pertama masa Paskah usai sudah, dan kiranya berkat penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan. Jangan lupa untuk kita berhimpun besok sore dalam waktu yang sama pukul 19, nanti disambung pada hari Rabu yang akan datang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.